Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membicarakan tentang biografi Adolf Hitler. Baiklah. Latar belakang dan awal tahun. Adolf Hitler lahir di Braunau am Inn di Austria pada 20 April 1889 dan merupakan anak keempat dari 6 bersaudara yang lahir dari Alois Hitler dan Clara Pauls. Sebagai seorang anak, Hitler sering bentrok dengan ayahnya yang keras secara emosional dan juga tidak menyetujui minat putranya pada seni rupa. Sebagai karir, setelah kematian adik laki-lakinya Edmund namanya pada tahun 1900, Hitler menjadi menjauh dan tertutup atau introvert kalau bahasa Inggrisnya. Dia juga menunjukkan minat awal pada nasionalisme Jerman, bukan Austria. Padahal Hitler itu dari Austria dan menolak otoritas Austria-Hungaria. Nasionalisme ini akan menjadi kekuatan pendorong kehidupan Hitler nanti. Alois atau ayahnya Hitler meninggal mendadak pada tahun 1903. 2 tahun kemudian, ibu Adolf atau Clara mengizinkan putranya putus sekolah. Setelah kematiannya pada Desember 1907, ia pindah ke Vienna, bekerja sebagai buruh lepas dan pelukis cat air. Hitler mendaftarkan ke Akademi Seni 2 kali dan ditolak 2 kali. Karena tidak memiliki uang, ia tinggal di tempat penampungan tunawisma. Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munich. Pada pecahnya Perang Dunia Pertama, ia melamar untuk bertugas di tentara Jerman. Dia diterima pada Agustus 1914, meskipun dia masih warga negara Austria. Meskipun Hitler menghabiskan banyak waktunya jauh dari garis depan. Ya, walaupun dengan beberapa laporan bahwa ingatannya tentang waktunya di lapangan pada umumnya dilebih-lebihkan. Ia hadir di sejumlah pertempuran yang signifikan dan terluka di peperangan Somme. Dia didekorasi dengan keberanian dan menerima Iron Cross First Class dan Black Swan Badge. Itu kayak achievement atau gelar tentara. Hitler menjadi kesal atas runtuhnya upaya perang. Pengalaman itu memperkuat semangat patriotisme di Jerman dan dia dikejutkan oleh penyerahan Jerman pada tahun 1918. Perjanjian Versailles. Seperti halnya nasionalis Jerman lainnya, dia konon percaya bahwa tentara Jerman telah dihianati oleh para pemimpin sipil dan Marxis, atau modernnya itu Marxis itu adalah paham komunis. Dia menemukan perjanjian Versailles itu merosot atau curang, terutama di militerisasi Rhineland. Rhineland itu tempatnya, dan ketentuan bahwa Jerman menerima tanggung jawab untuk memulai perang. Kita masuk ke kepemimpinan partai dan pemenjaraan. Setelah Perang Dunia Pertama, Hitler kembali ke Munich dan terus bekerja untuk militer sebagai perwira intelijen atau secret agent. Saat memantau kegiatan Partai Buruh Jerman atau disingkat DAP, Hitler mengadopsi banyak gagasan antisemitisme, nasionalis, dan anti-Marxis atau anti-komunis. Hitler bergabung dengan Partai Buruh Jerman pada September 1919. Untuk meningkatkan daya tariknya, DAP mengubah namanya menjadi Nationalis Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau ya disingkat Nazi lah.
Hitler secara pribadi merancang spanduk pesta, menyesuaikan simbol swastika, dan menempatkan dalam lingkaran putih di latar belakang merah. Dia segera mendapatkan ketenaran untuk pidato-pidato tajam melawan perjanjian Versailles, politisi saingan, komunis atau Marxis, dan Yahudi. Pada tahun 1921, Hitler menggantikan Drexler sebagai ketua Nazi, mengganti sebagai ketua Partai Nazi. Pidato-pidato Hitler yang mulai menarik perhatian banyak orang. Pengikut awal termasuk Kapten Tentara Ernst Röhm, kepala organisasi paramiliter Nazi Sturmabteilung, yang melindungi pertemuan dan sering menyerang lawan politik. Pada 8 November 1923, Hitler dan Nazi Sturmabteilung atau disingkat SA menyerbu sebuah pertemuan publik yang menampilkan Perdana Menteri Bavaria Gustav Kahler di sebuah aula bir besar di Munich. Hitler mengumumkan bahwa revolusi nasional telah dimulai dan menyatakan pembentukan pemerintahan baru. Setelah perjuangan singkat yang menyebabkan beberapa kematian, kudeta yang dikenal sebagai Bir Harputsch gagal. Hitler ditangkap dan diadili karena pengkhianatan tingkat tinggi. Dia menjalani hukuman 9 bulan penjara. Tetapi selama waktu itu dia menulis sebagian besar volume pertama Mein Kampf, bukunya Hitler pertama, yang atau bab pertamanya adalah namanya My Struggle, kepada wakilnya Rudolf Hess, dan diberikan kepada wakilnya Rudolf Hess, sebuah karya propaganda dan kepalsuan. Buku ini menjabarkan rencana Hitler untuk mengubah masyarakat Jerman menjadi masyarakat yang didasarkan pada ras. Lalu pada naik kekuasaan, dengan jutaan pengangguran, depresi hebat di Jerman memberikan peluang politik bagi Hitler. Pada 1932, Hitler melawan Paul von Hindenburg yang berusia 84 tahun untuk menjadi presiden. Hitler berada di posisi kedua di kedua putaran pemilihan, mengumpulkan lebih dari 36% suara dalam penghitungan akhir. Hasilnya menetapkan Hitler sebagai kekuatan kuat dalam politik Jerman. Hindenburg dengan enggan setuju untuk menunjuk Hitler sebagai kanselir untuk mempromosikan keseimbangan politik. Lalu Hitler menggunakan posisinya sebagai kanselir untuk membentuk kediktatoran hukum de facto, dekret kebakaran Reichstag. Hitler juga merekayasa bagian dari undang-undang yang memampukan dan memberi kabinetnya kekuatan legislatif penuh untuk periode 4 tahun dan memungkinkan penyimpangan dari konstitusi. Setelah mencawai kendali penuh atas cabang legislatif dan eksekutif pemerintah, Hitler dan sekutu politiknya memulai penindasan sistematis terhadap oposisi politik yang tersisa. Pada akhir Juni, pihak-pihak lain telah diintimidasi agar bubar. Pada 14 Juli 1933, Partai Nazi Hitler dinyatakan sebagai satu-satunya partai politik hukum di Jerman. Pada bulan Oktober tahun itu, Hitler memerintahkan penarikan Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa atau bahasa Inggrisnya League of Nations. Oposisi militer juga dihukum tuntutan SA untuk lebih banyak kekuatan politik dan militer mengarah ke malam pisau panjang atau Night of the Long Night yang berlangsung dari 30 Juni hingga 2 Juli 1934. Röhm, saingan Hitler, dan para pemimpin SA lainnya bersama dengan sejumlah tokoh politik ditangkap dan ditembak. Sehari sebelum kematian Hindenburg pada Agustus 1934, kabinet telah memberlakukan undang-undang yang menghapuskan kantor presiden dan menggabungkan kekuasaannya dengan kekuasaan kanselir. Hitler dengan demikian menjadi kepala negara serta kepala pemerintahan dan secara resmi ditunjuk sebagai pemimpin dan kanselir. Sebagai kepala negara, Hitler menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Pada tahun 1935,
1938, Hitler bersama dengan beberapa pemimpin Eropa lainnya menandatangani perjanjian Munich. Perjanjian itu menyerahkan distrik Sudetenland ke Jerman, membalikan bagian dari perjanjian Versailles. Sebagai hasil dari KTT tersebut, Hitler dinobatkan sebagai majalah Man of the Year pada majalah Time untuk tahun 1938. Kemenangan diplomatik ini hanya membangkitkan selera untuk dominasi Jerman yang baru. Nazi terus memisahkan kaum Yahudi dan masyarakat Jerman, melarang mereka dari sekolah umum, universitas, teater, acara olahraga, dan zona area. Dokter Yahudi juga dilarang merawat pasien Arya. Orang-orang Yahudi diminta untuk membawa kartu identitas. Pada musim gugur 1938, orang-orang Yahudi harus dicap paspor mereka dengan huruf J. Pada tanggal 9 dan 10 November 1938, gelombang pogrom keras anti-Yahudi menyapu Jerman, Austria, dan beberapa bagian dari Sudetenland. Nazi menghancurkan, merusak rumah-rumah, sekolah, dan bisnis Yahudi, dan hampir 100 orang Yahudi terbunuh. Disebut Night of Crystal atau Night of Broken Glass, mengacu pada pecahan kaca yang tersisa setelah kehancuran. Pogrom meningkatkan penganiayaan Nazi terhadap orang Yahudi ke tingkat kebrutalan dan kekerasan yang lebih tinggi. Hampir 30.000 pria Yahudi ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi, menandakan semakin banyak kengerian yang akan datang. Pada 1 September 1939, Jerman memulai Perang Dunia Kedua dengan menginvasi Polandia. Sebagai tanggapan Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Antara 1939 dan 1945, Nazi dan kolaborator mereka bertanggung jawab atas kematian setidaknya 1 juta non-pejuang, termasuk sekitar 6 juta orang Yahudi yang mewakili 2/3 populasi Yahudi di Eropa. Sebagai bagian dari solusi akhir Hitler, genosida yang diberlakukan oleh rezim kemudian dikenal sebagai Holocaust. Kematian dan eksekusi massal terjadi di kamp konsentrasi dan pemusnahan seperti Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen, Dachau, dan Treblinka. Di antara banyak lainnya, kelompok yang dianiaya lainnya termasuk rakyat Polandia, komunis, homoseksual, dan serikat buruh. Tahanan digunakan sebagai pekerja paksa untuk proyek konstruksi SS, Waffen-SS, dan dalam beberapa kasus mereka dipaksa untuk membangun dan memperluas kamp konsentrasi. Mereka menjadi sasaran kelaparan, penyiksaan, dan kebrutalan yang mengerikan, termasuk harus menanggung eksperimen medis yang mengerikan dan menyakitkan. Hitler mungkin tidak pernah mengunjungi kamp konsentrasi dan tidak berbicara di depan umum tentang pembunuhan massal, tetapi Jerman mendokumentasi kekejaman yang dilakukan di kamp-kamp tersebut di atas kertas dan film. Hitler meningkatkan kegiatan militernya pada tahun 1940 dengan menyerang Norwegia, Denmark, Prancis, Luxembourg, Belanda, dan Belgia. Pada bulan Juli, Hitler memerintahkan serangan bom di Inggris dan tujuan invasi mencari air superiority. Aliansi resmi Jerman dengan Jepang dan Italia yang secara kolektif dikenal sebagai kekuatan Aksis disepakati menjelang akhir September untuk mencegah Amerika Serikat mendukung dan melindungi Inggris. Pada 22 Juni 1941 melanggar perjanjian non-agresi 1939 dengan Joseph Stalin dan mengirimkan pasukan Jerman ke Uni Soviet, atau bisa disebut Operasi Barbarossa. Pasukan penjajah menguasai wilayah besar Rusia sebelum Hitler menghentikan sementara invasi dan mengalihkan pasukan untuk mengelilingi Leningrad dan Kiev. Jeda itu memungkinkan Red Army atau Tentara Merah untuk berkumpul kembali dan melakukan serangan balasan, dan serangan Jerman dihentikan di luar Moskow pada Desember 1941. Pada 7 Desember
Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Untuk menghormati aliansi dengan Jepang, Hitler sekarang berperang melawan kekuatan sekutu, sebuah koalisi yang mencakup Inggris, kekaisaran terbesar di dunia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Winston Churchill, Amerika Serikat, kekuatan finansial terbesar di dunia dipimpin oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, dan Uni Soviet yang memiliki tentara terbesar di dunia dipimpin oleh Joseph Stalin. Meskipun pada awalnya berharap bahwa ia dapat mengalahkan sekutu satu sama lain, penilaian militer Hitler menjadi semakin tidak menentu, dan kekuatan Axis tidak dapat mempertahankan perang agresif dan ekspansifnya. Pada akhir 1942, pasukan Jerman gagal merebut terusan Suez, yang menyebabkan hilangnya kendali Jerman atas Afrika Utara. Tentara Jerman juga menderita kekalahan di pertempuran Stalingrad 1942 sampai 1943 yang dipandang sebagai titik balik dalam perang, dan pertempuran Kursk 1943 pada tanggal 6 Juni 1944 yang kemudian dikenal sebagai D-Day. Pasukan sekutu mendarat di Prancis Utara. Sebagai akibat dari kemunduran yang signifikan ini, banyak perwira Jerman menyebutkan bahwa kekalahan tidak terhindarkan, dan bahwa pemerintahan Hitler yang berkelanjutan dan mengakibatkan kehancuran negara. Upaya terorganisir untuk membunuh sang diktator memperoleh daya tarik, dan para lawan mendekati 1944 dengan plot Julian terkenal kejam, meskipun pada akhirnya terbukti tidak berhasil. Kematian Hitler. Pada awal 1945, Hitler menyadari bahwa Jerman akan kalah perang. Soviet telah mendorong tentara Jerman kembali ke Eropa Barat, dan sekutu maju ke Jerman dari barat. Pada tengah malam 29 April 1945, Hitler menikahi Eva Braun dalam sebuah upacara kecil di bunker Berlinnya. Sekitar waktu ini Hitler diberitahu tentang eksekusi diktator Italia Benito Mussolini. Karena Hitler takut jatuh ke tangan pasukan musuh, Hitler dan Braun bunuh diri sehari setelah pernikahan mereka. Pada 30 April 1945, tubuh mereka dibawa ke daerah yang dibom di luar kanselir Reich. Tempat mereka dibakar pada tanggal 2 Mei 1945. 5 hari kemudian, pada tanggal 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Walaupun masih banyak Nazi yang tersisa yang masih melawan, tetapi pemerintah